guys, saat ini saya akan memperbaiki mesin cuci otomat. Untuk kerusakannya terletak pada bagian modulnya, dan saya sudah konsultasi dengan pelanggan bahwa mesin cuci ini akan diperbaiki, dimodifikasi menjadi mesin cuci manual atau dioperasikan menggunakan timer. Nah, jadi ini saya sudah membuat seperti ini. Jadi yang teman-teman butuhkan adalah dua buah timer, yang satu untuk wash, yang wash adalah yang di kiri, dan yang satunya lagi yaitu timer untuk spin. Nah, selain itu juga teman-teman memerlukan satu buah saklar. Biasanya istilah tekniknya, nama saklarnya yaitu DPDT atau double pull double through. Jadi saklar ini bisa berfungsi atau bisa memfungsikan dua keadaan. Jadi bisa dalam keadaan satu dan keadaan yang kedua. Saya memerlukan saklar ini karena fungsinya akan bergantian, yaitu yang pertama difungsikan untuk cuci dan yang kedua difungsikan untuk pengering. Nah, jadi seperti ini. Dia memiliki 6 terminal atau 6 kaki ya. Yang di tengah itu biasanya untuk common, dan yang di atas bawah itu yang untuk keadaan pertama dan keadaan kedua. Sedangkan timer yang teman-teman butuhkan yaitu untuk wash ada 3 kabel. Jadi yang satu untuk strom atau fasa masuknya, dan yang duanya lagi untuk ke motor dan kapasitor. Sedangkan untuk timer spin hanya perlu 2 kabel saja karena fungsinya hanya on off, hanya satu arah putaran saja. Jadi biasanya untuk timer spin hanya memiliki 2 kabel. Oke, jadi bagaimana cara merangkainya nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman, yaitu bagaimana caranya untuk memodifikasi mesin cuci ini menjadi manual. Nah, jadi kalau nantinya teman-teman ingin membuat seperti ini, jadi teman-teman harus melihat posisinya. Carilah tempat yang bisa masuk timernya, jangan sampai dia mungkin nyangkut di bagian-bagian yang lain, bagian-bagian komponen yang lain. Jadi teman-teman harus tahu memposisikan di mana tempat yang tepat, sehingga ketika timer ini dimasukkan, dia tidak akan terkena bagian-bagian yang lain yang membuat untuk cup ini tidak bisa tertutup. Oke. Nah, jadi saya contohkan ini, saya buat 3 lubang untuk bautnya dan 2 lubang untuk tempat knopnya. Ini namanya knop. Oke guys, saat ini saya akan beralih ke bagian belakang. Nah, jadi cara untuk memodifikasi mesin cuci otomat menjadi manual, yang kita perlukan atau yang perlu kita tahu yaitu jalur kabelnya. Sebentar ya. Oke, jadi kita akan melihat jalur-jalurnya.
jalur kabel yang menuju motor itu pastinya ada 3 ya. Fase, maksudnya fase 1 untuk putar kanan dan fase 2 untuk putar kiri serta netral. Nah, biasanya yang 2 kabel ini yang untuk putar kanan dan putar kiri dia terhubung paralel dengan kapasitor. Nah, untuk kapasitor ini yang kapasitornya ini kurang jelas ya, saya akan perbesar ya. Untuk kapasitornya ini, nah jadi ini 2 kabel ini sudah pasti dia terhubung dengan 2 kabel yang ke motor. Motornya ada di bagian bawah tabung ini ya. Ini jalur kabelnya menuju motor. Dan selain itu teman-teman juga harus tahu untuk kabel yang menuju motor drain. Jadi sistem pembuangan ini dia menggunakan listrik, tidak seperti mesin cuci manual. Kita membutuhkan kayak selektor yang kita putar nantinya air keluar. Tapi untuk mesin cuci otomat biasanya memakai motor untuk membuang air. Jadi setelah motornya tertarik atau dia menarik tuas pembuangannya, itu sekalian menghubungkan gearnya untuk dalam posisi spin. Nah, jadi teman-teman harus tahu kabel mana yang menuju motor drain, karena itu penting untuk mengetahui arah mana kita akan spin. Maksudnya itu penting untuk membuat motornya bisa spin, maksudnya begitu. Jadi kalau diilustrasikan nanti di sini kita lihat ada sebentar ya. Oke, teman-teman, di sini saya kasih dekat lagi. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kabel, dimana saya akan sebutkan 6 kabel ini kemana semua jalurnya. Jadi 4-nya atau 3 ya yang ke motor utamanya. Di sini kalau tidak salah, nanti sebentar kita cek, tapi kalau tidak salah untuk ke motor warnanya merah, kuning, biru. Merah kuning untuk fase ya, dan biru untuk netral. Sementara kuning dan ungu, kuningnya ada 2 ya, jadi kuning yang satunya lagi dan ungu adalah jalur menuju motor drain. Ini kalau tidak salah, tapi kita akan cek sebentar. Jadi warna kuning dan ungu itu menuju ke motor drain, sementara yang satu kabelnya lagi itu kayaknya untuk ground atau arde. Coba kita lihat. Nah, ini kan sudah jelas warna hitam langsung ke body, artinya dia langsung ke ground. Nah, jadi prinsipnya kita harus tahu jalur-jalur kabelnya. Intinya hanya kabel yang menuju motor utama dan motor drainnya, itu saja. Jika teman-teman ingin memvariasikan untuk bukaan mesin cuci atau ini untuk pintunya, bahwasanya di sini ada saklar pintu. Coba kita lihat. Nah, ini ada saklar pintu atau door switch. Jadi ketika pintunya dibuka, otomatis
saklarnya akan terbuka. Jadi dengan kata lain, kalau pintunya dibuka, sudah pasti tidak ada arus listrik menuju ke motor. Oke, jadi teman-teman harus melihat jalur-jalur yang sudah saya jelaskan tadi. Oke guys, jadi kita akan melihat jalur-jalurnya. Nah, yang pertama kita lihat yaitu jalur dari sumber listrik PLN ya. Nah, kita lihat ini, saya zoom saja. Oke, untuk dari sumber listrik kan ada fase 0. Ini ada warna kabel biru dan coklat. Nah, jadi untuk coklat itu biasanya fasanya dan biru itu netral atau 0. Dia tersambung dengan biru putih. Ini yang menuju ke atas. Ini biru putih. Ya, ini biru putih yang menuju ke atas. Jadi ini warnanya biru putih ya. Ya, ini menuju ke atas. Semuanya menuju ke modul mesinnya. Oke, jadi yang perlu kita ketahui adalah dua kabel ini dulu, fase dan 0 yang dari PLN. Jadi untuk fasenya warna coklat dan netralnya atau 0-nya warna biru. Nah, kita lihat di atas. Di sini saya sudah membuat sambungan-sambungannya. Nanti saya akan jelaskan sebisa mungkin, sedetail mungkin saya akan menjelaskan buat teman-teman. Nah, jadi kabel yang dari bawah ini warna coklat itu adalah kabel fasa ya. Ini saya hubungkan, mohon maaf ya karena saya servisnya di pinggir jalan, makanya agak berisik. Jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Jikalau kurang jelas nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Nah, sekali lagi kita lanjut. Jadi untuk kabel coklat itu adalah kabel fasa ya. Ini menuju ke saklar. Nah, di tengah itu biasanya adalah komnya ya, atau untuk input. Inputnya saya kasih di tengah. Dan kita mulai jalur untuk mencuci dulunya ya. Untuk mencuci jalurnya yang ke bawah, jadi warna coklat. Ini warna coklat masuk ke timer untuk inputnya, dan outputnya ada dua kabel, masing-masing warna merah dan kuning. Merah dan kuning ini nanti akan menuju ke kapasitor yang terhubung paralel dengan fasanya motor yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Ada 3 kabel untuk jalur ke motor, yaitu dua kabel fas untuk putar kiri dan kanan, dan kabel netral. Oke, jadi coba kita lihat jalurnya dulu. Kuning yang menuju ke bawah itu warna biru. Warna biru itu kalau kita lihat di sini, bentar ya. Oke, warna biru itu ini warna biru, dia menuju ke satunya. Di sini kan ada 3. Yang tengah itu dari atas, yang ini menuju ke kapasitor, dan yang satunya lagi ini semua di paralel ya, dan satunya menuju ke motor. Nah, jadi tadi saya bilang warna biru adalah netral. Pas saya cek, ternyata yang netralnya ialah warna kuning. Di sini warna kuning untuk netral yang ke motor.
yang satu ke motor utama dan yang satu ke motor drain. Jadi pas saya cek tadi ternyata untuk nolnya adalah warna kuning dan warna biru dan merah itu adalah untuk fasanya, untuk putar kiri dan putar kanan. Oke, kita lanjut. Jadi warna biru menuju ke motor utama dan warna merah ini ya, ini warna merah. Warna merah menuju ke atas. Ini warna merah dari bawah ini. Nih. Ya, jadi ini warna merah dari bawah masuk ke timer wash. Oke. Sekali lagi, warna merah yang dari bawah ini jalurnya dari bawah ini ke timer wash. Jadi merah kuning ini ke kapasitor yang terhubung paralel dengan motor utamanya. Oke. Untuk rangkaian atau jalur ke mesin cuci cukup begitu saja, sudah selesai. Cukup mudah kan? Oke, sekarang kita kembali ke saklar. Oke. Tadi jalurnya ke bawah. Tadi jalurnya yang ke bawah ini kan warna coklat. Sekarang yang ke atas. Di sini ada dua. Saya tidak jumper di komnya atau di tengah. Saya jumper di sini karena menurut prioritas ya. Nanti saya akan jelaskan sebentar kenapa saya jumper dari atas bukan langsung dari sumbernya bertegangan. Nah, jadi sekarang jalur yang ke atas. Yang sebelah kanan ini warna merah. Saya pakai merah semua ya. Ini merah tersambung dengan warna ungu. Kita lihat warna ungu itu menuju ke mana. Ya, ini warna ungu. Ini hanya dua kabel, yang satu dari atas, yang satunya ya ini. Ini tadi saya sudah cek. Untuk warna ungu ini adalah yang ini ya, kabel yang menuju ke motor drain. Jadi fungsinya adalah untuk membuang air sekaligus memindahkan gearnya pada posisi spin. Oke. Jadi kabel ungu adalah fasanya untuk motor drain. Oke, cukup jelas ya. Kita kembali lagi di atas. Sebenarnya gampang sekali ini teman-teman. Kalau teman-teman mengerti jalurnya, teman-teman pasti bisa. Dan ini hanya simple sekali. Oke, tadi yang sebelah kanan ya. Sekarang yang jumperan ke kiri. Berarti kalau posisi saklar ini kan, kalau posisi saklar ini ini terhubung, berarti ini juga terhubung. Oke, jadi dia dari sini dia terhubung ke kiri dan langsung ke tengah ini. Ini jalur ke. Nah, di sini saya fungsikan door switch-nya agar supaya, nah jadi ini door switch atau saklar pintu, agar supaya ketika dalam proses pengeringan pintunya harus dalam keadaan tertutup, tidak boleh dibuka karena berbahaya buat anak-anak. Makanya saya fungsikan untuk door switch-nya. Nah, ini hanya ada dua kabel ya, masuk satu. Di sini ada tiga, nah, tapi ini hanya jumperan ke sensor air. Saya tidak pakai itu, jadi langsung sini saja. Jadi masuk dari bawah. Lihat. Oke, jadi dari sini warna merah ya, ini masuk ke saklar pintu atau door switch dan keluarnya ke timer spin untuk in. Dia berfungsi sebagai saklar ya untuk timer ini. Tugasnya untuk menghubung dan memutuskan arus listrik menuju motor. Nah, terus
keluarnya saya jumper di kabel warna kuning, kabel warna biru menuju motor. Jadi ini jangan terbalik ya, jangan kasih di warna merah. Sebenarnya akan berputar, tapi fungsi spinnya tidak akan berfungsi. Teman-teman harus cari putaran mana yang arah ke kanan. Arah ke kanan dari sini. Nah, jadi teman-teman harus cari kabel mana yang putarannya ke kanan. Apakah merah atau kuning atau biru ya yang menuju ke motor. Jadi teman-teman harus cari jalur atau kabel warna apa yang membuat putarannya arah ke kanan. Jadi saya sudah cek, untuk arah ke kanan itu warna biru. Makanya untuk dari spinnya, jadi dari keluaran dari spin, fase keluar, saya jumper ke putaran kanannya warna biru. Oke. Nah, sekarang untuk warna 0, untuk kabel 0, sekarang kita lihat untuk jalur kabel 0. Di sini saya sudah bilang tadi warna biru, dia terhubung dengan kabel warna biru putih yang menuju ke atas. Nah, terus untuk 0 atau netral yang ke motor utama dan motor drain itu warna kuning. Jadi kita cari yang warna biru dan kuning yang menuju ke atas. Ya, jadi ini teman-teman, kabel biru dan kuning yang dari bawah tadi. Jadi biru itu 0 dari sumber atau netral dari sumber, sedangkan kuningnya ialah netral yang menuju atau 0 yang menuju motor drain dan motor utama. Karena pada dasarnya 0 itu di jumper semua. Oke. So, itu saja sebenarnya untuk merakit atau memodifikasi mesin cuci otomat menjadi manual. Oke guys, jadi saat ini saya akan mencoba peralatan ini yang sudah saya modifikasi menjadi manual. Oke, jadi untuk colokannya kita pastikan kabelnya tidak terhubung ya, karena saya belum isolasi. Oke, aman. Oke, jadi untuk saklar ini ada dua fungsi. Jadi yang ke atas untuk saya setel untuk wash atau mencuci, dan yang ke bawah untuk drain. Kita coba yang mencuci dulu. Oke, kalau mencuci ini bisa dibuka ya. Kita putar sedikit saja ya, putar kanan kiri, putar kanan. Oke, sekarang kita coba untuk pengeringnya. Ini harus ditutup. Nah, jadi ketika switch dihubungkan ke bawah, maka yang terjadi adalah motor drain akan lebih dulu bekerja. Coba kita posisikan ke bawah ya, kalau teman-teman lihat di situ tapi tidak kelihatan. Nah, itu ada kedengaran sudah terbuka untuk drainnya. Sekarang kita coba untuk putar timer spinnya. Ya, itu sudah bergetar ya. Oke,
Nah, sekarang ketika ini sudah ada getaran, berarti sudah berputar. Ketika kita buka pintunya, nah maka ini sudah mati ya, sudah terhubung, cuma karena sisa putarannya masih ada, makanya dia masih berputar. Tapi ini untuk listriknya sudah terputus ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sekian dulu tutorial dari saya. Karena setelah ini saya akan merapikan kabel-kabel ini dan mengatur pada posisi kembali, pada posisi semula. Oke guys, ini baterai saya lowbat, saya lupa bawa cas. Jadi untuk cahayanya tidak bisa hidup karena baterainya sudah hampir habis. Oke guys, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.